Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Dan tobat mah udah, masalahnya nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Kalau dapat mah mungkin udah di screenshot, pajang di status. Karena dipajang jadi ria, nggak jadi diampuni. Nauzubillah. Tadi sudah ditegaskan oleh MC, niatnya lurus ya. Kesini mau ngapain? Bener ya? Lurus ya. Sok atau taruh berarti handphonenya. Alhamdulillah. Dapat judulnya apa hari ini? Baik, kita coba bahas ya. Aslinya emang pasti Allah doang yang bisa nolong. Justru yang bikin kita nggak ditolong-tolong karena biasanya kitanya meletakkan Allahnya paling terakhir. Enggak kok, saya sholat, saya berdoa dan lain-lain. Tapi bukti kita tidak yakin Allah bakal nolong, Allah bisa nolong, terbukti dengan kita tidak langsung nyari Allah tapi nyari yang lain dulu. Saat izin ya? Ya. Oh pakai ini? Kopinya di itu dulu mungkin. Iya. Dipakai lagi. Adiknya. Sudah. Disakuin aja. Sudah. Maaf. Oh suaraannya? Oh, Tacan ini. Tes. Bismillah. Pendengar Ibu? Boleh cobain itu Pak? Bismillah. Bismillah. Ini atau ini? Ini. Ini aja. Keluarin ini doang nih. Bu, pare mbak, oh baterai ya, oh iya, biasa, dicobilah. Bismillah, Bismillah. Ini atau ini? Ini lebih crispy ya daripada ini. Tebal yang ini crispy. Ini aja lebih crispy. Jadi ngaji nggak? So berarti saya di peci dulu ya. Sudah. Izin dibuka dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Kumaha damang orang baik?
Ini banyakkan yang jomblo atau yang sudah menikah? Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal, terima kasih wabil khusus para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah, mudah-mudahan dirahmati Allah, teteh-teteh. Terima kasih waktu dan kesempatannya diizinkan ngaji bareng di sini. Justru kesini sebetulnya pengen minta doa dari kalian semua. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini ya. Dan kelihatannya mah saya rasa saya yang paling banyak dosanya sebetulnya ya. Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya mah sebentar. Asal nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini mah. Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Dan tobat mah udah, masalahnya nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Kalau dapat mah mungkin udah di screenshot, pajang di status. Karena dipajang jadi ria, nggak jadi diampuni. Nauzubillah. Tadi sudah ditegaskan oleh MC, niatnya lurus ya. Kesini mau ngapain? Bener ya? Ya. Sok atau taruh berarti handphonenya. Alhamdulillah. Dapat judulnya apa hari ini? Baik, kita coba bahas ya. Aslinya emang pasti Allah doang yang bisa nolong. Justru yang bikin kita nggak ditolong-tolong karena biasanya kitanya meletakkan Allahnya paling terakhir. Enggak kok, saya sholat, saya berdoa dan lain-lain. Tapi bukti kita tidak yakin Allah bakal nolong, Allah bisa nolong, terbukti dengan kita tidak langsung nyari Allah tapi nyari yang lain dulu. So, contoh sakit kepala ya, kira-kira langsung dibacakan hadis Nabi yang untuk nyembuhin sakit, atau baca air dibacakan Al-Fatihah, atau nyari paramek dulu? Itu salah satu bukti ya. Padahal sembuh dari sakit kepala apakah karena bodrek atau karena Allah? Mau dileg-leg satu kardus gitu. Punten, saya dari Bogor, jadi bahasa Sundanya bisi kasar ya. Leg-leg teh sopan gak? Tuh kan enggak ya? Kirang lemesnya. Atau apa? Tuang ya. Mau dileut. Kan obat mah dimakan, bukan dileut. Oh iya. Ya udah cukup ya udah. Kita jadi bahas itunya. Itu esensinya kan, maksudnya sembuhnya karena apa nih? Iya. Nah, bener. Karena kadang itulah yang diserang oleh syaitan ya. Esensi dari ketauhidannya yang hilang. Ketika akhirnya masalah dan yang lain-lain nggak nyarinya Allah, wah nggak cuman bikin doa tidak dikabul-kabul, tapi bahkan punya potensi kita nggak dapat pahala sama sekali. Semuanya jadi rugi, sia-sia. Contoh ya, syahadat, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, lalu sholat, zakat, puasa, haji. Anggaplah ada orang yang ngelakuin sholat, zakat, puasa, haji terus-menerus dan rutin, tapi syahadatnya nggak bener. Boro-boro doanya dikabul, bahkan semuanya nggak ada yang jadi amal soleh, malah bisa jadi dosa ya. Dan itu cara paling mudah bagi syaitan untuk bikin kita, ini kan syaitan nggak suka nih kita ngaji kayak gini ya. Cara paling mudahnya gimana untuk menghilangkan pahala kita ngaji ini? Apakah dibikin beres ngaji kita ngerampok bang rame-rame? Mustahil, sulit juga bagi setan ya. Paling gampang gimana? Digoda di keimanannya
sok mangga sholat ngaji, tapi giliran toko sepi datang tuh ke mbah yang itu, ya sakit kepala juga tadinya dia. Karena nanti bicara tentang bab iman itu nggak cukup sekedar oh Tuhan teh satu ya Allah doang, enggak, kurang. Tapi termasuk meyakini bahwa ya semuanya dari Allah, sembuh dari Allah, rezeki dari Allah, ya. Jadi contoh-contohnya mesti kita banyak yang contoh-contoh seperti misalkan baca zodiak, nah udah nggak usah lagi ya. Jadi kita dapat keuntungan atau tidak itu bukan karena koran di zodiaknya berkata hari ini kita beruntung, enggak. Ya, tapi selagi kita taat, takwa, beruntung insyaallah. Tapi kapan itu kita jadi sial? Bukan ketika keluar dari pintu kejatuhan cicak, enggak. Kejatuhan cicak 1 RW pun kalau kita maksiat dan tidak tobat, ngejar Bu. Kalau hukumannya kok udah nurut, udah takwa tuh dapat musibah tuh dan lain-lain. Pilihannya 2, kalau nggak gugurin dosa meninggikan derajat di sisi Allah, nggak rugi. Dua-duanya bikin tambah dekat kepada Allah. Kapan kita masih ngerasa rugi? Mungkin kitanya belum pengen surganya Allah, makanya dicaci orang teh ngambek, padahal caciannya betul. Kehinaan yang disebut orang betul-betul ada pada diri kita. Bahkan kehinaan kita yang asli lebih banyak daripada yang disebut orang itu. Nggak terima, tapi karena bisa jadi bagi kita bahagia teh kalau dipuji makhluk. Ketika makhluk nggak muji, ya udah bete. Jadi kalau itu ya, termasuk nanti nggak usah lagi misalkan kok jangan foto bertiga, yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto dia bakal mati ya. Yang nggak ikut di foto dia bakal mati ya. Lewat daerah yang sepi, nggak ada orang, ada pohon banyak, nggak usah berkata punten mbah saya nggak ganggu, nggak usah beneran. Seolah-olah meyakini bahwa ada zat lain selain Allah yang bisa menentukan bahaya atau tidaknya dirinya. Punten ya, kumpul seluruh jin satu planet bumi ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, nggak akan jatuh selai rambut pun. Ya, tenang aja, sehat sembuh. Kalau kemarin sampai ada anak kecil di Jawa Timur kesambar petir sambil megang batunya dianggap keramat, jadinya bisa nyembuhin orang. Jadi orang tuh datang bawa air digayung, dicelupin batunya anak itu bisa sembuh katanya. Namanya batu ponari. Nah, ya, udah gitu kalau udah airnya dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat gitu. Ada ya. Anak indigo sama, itu bukan kelebihan tapi diganggu oleh bangsa jin ya. Apalagi anak IndiHome internet itu ya, diganggu beneran. Kemarin teh yang Yana hilang di itu teh dari mana Pak? Bukan dari Tasik ya, Sumedang, tapi sekitaran sini kan. Tetap aja Jawa Barat Bu maksudnya. Ingat gak yang itu cenate hilang di Nagrek tuh Pak? Cadas Pangeran. Ya di Cadas Pangeran motornya hilang motornya ada, orangnya hilang. Sampai sebelum hilang ada voice note kan ke istrinya katanya. Aku dikejar-kejar nih. Kalau aku tidak ada, nggak jawab lagi, mungkin aku ada bahaya, bla bla bla. Hilang, oh langsung otak Indonesia mah mistis ya. Langsung ada dukun-dukun pada so tahu ya, oh ini dia sedang diculik oleh raja hutan, singa raja hutan, bla 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 dan segala macam. Taunya orang yang muncul di Cirebon melarikan diri karena punya utang, boro-boro diculik jin. Kan tengsin sekali itu, malu sekali. Jangan ya, hati-hati. Punten soalnya Bu, sholat, zakat, puasa, haji dilakuin terus-menerus tapi akidahnya ada yang salah. Boro-boro doa dikabul, nggak jadi apa-apa kita hidup selama ini. Dan kita ngarep pahala, ngarep surga, ada yang bisa ngasih pahala dan pemilik surga ya Allahnya aja. Terus kita ngelakuin suatu amalan bukan untuk Allah, ya udah nggak jadi apa-apa. Ya, punten jadi bahas kesini dulu ya. Kayak misalnya contoh gini,
Memang itu cara termudah bagi syaitan untuk gugurin semua pahala kita. Mangga silakan sholat, zakat, puasa, haji. Yang penting satu ini gagal akidahnya. Ada kejadian, waktu itu guru kami ngajar pengajian keluarga gitu di rumah. Rutin, lama-lama ada satu anak pemuda di keluarga itu tadinya rajin ikut, sekarang jadi nggak pernah ikut. Ditanya dong ke ibunya, si anak itu kemana? Apa kau lihat di luar kota ngekos jadi nggak pernah kelihatan lagi? Dijawab, ada tuh di kamar. Kok kalau ada di kamar gak ikut ngaji? Anak itu lagi kesurupan arwahnya si kakek. Percaya nggak bu? Hah? Ditanya lagi kan, taunya dari mana itu arwahnya si kakek? Habis dia tahu segala hal tentang si kakek dan keluarga ini. Nah, tuh coba aku mana? Maka dijawab pelan-pelan ya. Orang udah meninggal, nggak ada yang namanya masih gentayangan, nyariin kesana kesini beterbangan, ngecek keluarga di rumah, enggak. Sudah pindah ke alam kubur, alam barzah. Udah lagi ripuh bu ngurusin urusannya sendiri. Kalau taat istirahat sambil nungguin kiamat. Kalau tidak taat, oh berat ya. Nggak ada kesempatan balik lagi dulu, tangan saya mana ya, itu nggak ada beneran ya. Maka ditanya lagi kan, terus kalau gitu siapa tuh yang masuk ke si anak muda? Kok tahu segala hal tentang si kakek? Nah, manusia itu ternyata dari lahir sampai meninggalnya nggak cuma didampingi malaikat pencatat amal, tapi juga didampingi dari golongan bangsa jin, disebutnya jin qarin. Dalam bahasa Arab, qarin itu aslinya artinya sahabat. Tapi sebagaimana di Indonesia, istilah untuk teman, sahabat kan banyak ya. Sahabat, teman, apalagi bestie. Kalau orang Hokkien bilang hopeng, ya, sohib dan lain-lain ya. Nah, dalam bahasa Arab ada qarin, salah satunya sahabat. Ada lagi sodik juga sahabat. Ya, tapi berdasarkan tingkatannya memang qarin ini adalah yang paling akrab, paling dekat dengan objeknya. Makanya kan seakrab-akrabnya manusia sama manusia, contoh suami istri, tetap aja kan tidak 24 jam bersama. Apakah ibu waktu nongkrong di WC ditungguin sama si bapak? Semangat ayo. Ngajar satik deui. Geuleunya. Enggak kan? Padahal itu sama suami sendiri. Nah, kalau qarin itu 24 jam dari lahir sampai meninggal ya, nempel, ngikutin. Jadi dia tahu segala hal tentang kita. Ya. Nah, sebagai manusia ada yang taat, ada yang tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jin juga ada, Bu. Memang meskipun diciptakan untuk beribadah, tapi ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Kalau tidak taat, orangnya meninggal ya mungkin dia gabut. Ya udah ngegangguin aja keluarganya. Nyamar ngaku-ngaku jadi si kakek sok-sok suruh, ya. Akhirnya apa? Keluarga tersebut yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat, sekarang kalau ada masalah nungguin si anak kesurupan. Iya, nanya-nanya nanti. Ya. Maka rusak tidak itu akidahnya. Rusak, hati-hati. Ya. Langsung hati-hati. Kalau misalkan ada orang ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, di luar kemampuan, kalau untuk di zaman sekarang pilihannya cuma dua. Satu, namanya karomah. Yang kedua, diganggu sama bangsa jin. Ya. Gimana bedainnya kok? Kalau memang itu karomah itu biasa, karomah itu datang dari ketakwaan yang luar biasa. Ya. Maka sok lihat gitu. Meskipun ngeramalnya benar terus, tapi sholat enggak, ya udah diganggu. Meskipun dianya tidak tahu dirinya diganggu atau tidak, ya tapi diganggu ya itu. Ya. Karena kalau karomah, satu, dia dapat dari ketakwaan, dua, tidak bisa dilatih. Ya. Tahu-tahu ada gitu bisa terjadi. Kalaupun dia ngerti, bisa ngelakuin, sebisa mungkin pasti nggak pengen ditunjukin. Kenapa? Takut orang yang ngelihat nanti malah mengilahkan dia. Si itu hebat tuh, sakti, keramat. Jadi bergeser ke Allahnya, ya. Jadi nggak akan malah dipamerin di itu segala macem, ya. Tapi kalau misalkan yang kedua diganggu, ya, diganggu, baik dia pengen diganggu atau tidak diganggu, ya ada aja.
Ada orangnya udah takwa kok, tapi dia bisa ngeliat dan yang lain-lain ya udah diganggu bisa jadi. Sana bisa ada juga yang namanya jin nasab ya. Jadi yang misalkan entah dulu kakeknya atau siapanya punya keris, punya pernah pakai jimat dan lain-lain, meninggal orangnya, ini nyari ke salah satu keturunannya ya. Tapi izin ya, ini cuma sebagian dari intinya. Itulah yang paling pertama diganggu pasti ya, untuk supaya ibadah kita tidak diterima dan tadi doa-doa kita juga tidak diterima. Agar supaya masalah-masalah kita ditolong Allah, ya udah sih memang ya melayakkan diri aja kita di hadapan Allah. Karena kadang ya memang ada beberapa amalan yang kalau dilakukan untuk dapat ini amalannya apa ada, tapi dah sejatinya dikabul atau enggaknya kan tergantung Allah mau nolong atau tidak. Yang harus lebih kita sering pikirin adalah layakkah diri kita ini ditolong Allah?